Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semuanya hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir. Anak-anakku sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui Zoom. Oke anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Kafirun. Tetapi sebelum kita masuk kepada surah Al-Kafirun, marilah kita sama-sama berdoa. Oke, marilah sama-sama kita berdoa anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin menanyakan materi yang lalu. Siapa yang masih ingat tentang materi kita yang lalu? Oke, Arif. Ya, tujuan daripada surah Al-Kafirun adalah apa, Arif? Yaitu berperilaku toleransi yaitu saling menghormati agama orang lain. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita mulai dengan materi kita, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah berperilaku toleransi sebagai pemahaman dari surah Al-Kafirun. Yang kedua, kalian harus memahami isi kandungan daripada surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah membaca, menulis dan melafalkan surah Al-Kafirun dengan baik. Oke anak-anak, sebelum kita masuk untuk materi kita hari ini adalah membaca surat Al-Kafirun, terlebih dahulu Ibu akan perkenalkan surat Al-Kafirun. Sebagaimana materi kita pada minggu yang lalu, surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat anak-anak? Oke, 6 ayat. Surat Al-Kafirun diturunkan di mana? Kota Mekah. Oke, di kota Mekah. Surat Al-Kafirun adalah surat yang keberapa dalam Al-Quran anak-anak? Oke, 109. Oke. Dan nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat yang keberapa? Oke, ayat yang pertama dari surat Al-Kafirun. Apa arti Al-Kafirun anak-anak? Oke, Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Kita akan masuk kepada materi kita hari ini adalah cara membaca Al-Kafirun. Marilah anak-anak kita mendengarkan tata cara membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Apa itu Al-Quran anak-anak? Oke, Al-Quran adalah yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tata cara membacanya, membaca Al-Isti'azah dan Basmalah. Kemudian dicermati dan ikutilah langkah-langkah cara membaca surat Al-Kafirun dengan baik. Anak-anak, di dalam surat Al-Kafirun terdapat banyak tanda baca. Selain tanda baca juga ada mad. Terlebih dahulu Ibu akan membacakan tanda-tanda baca apa saja yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Siapa yang bisa sebutkan tanda baca apa saja yang terdapat dalam surat Al-Kafirun? Oke, Ani? Tanda baca apa saja? Fathah. Fathah yang dibaca apa tuh? A. Yang lain? Ada yang lain? Oke, kasrah. Tanda baca kasrah dibaca? I. Selain dari tanda baca kasrah apa lagi? Tanda baca dhamma. Oke. Selain daripada tanda baca fathah, kasrah dan dhamma, ada juga yang disebut dengan tanda baca tanwin. Siapa yang bisa sebutkan tanda-tanda baca tanwin yang disebut dengan tanwin? Oke, Indah, salah satunya apa itu?
fathah, fathatain yang dibaca an. Kemudian apalagi kasratain yang dibaca in. Apalagi dhammatain yang dibaca un. Selain daripada tanda baca fathah, kasrah, dhamma, fathatain, kasratain dan dhammatain, ada juga disebut dengan tanda sukun atau juga disebut dengan tanda baca mati. Dan selain itu ada tanda siddah yang biasanya berbentuk seperti ini. Tanda siddah melambangkan itu ada dua huruf yang sama. Yang satunya mendapat sukun, sedangkan yang satunya mendapat tanda baca hidup. Selain daripada itu juga ada bacaan gunnah, yaitu ada bacaan gunnah itu adalah mim bertasjid dan nun bertasjid. Yang ketiga, membaca kalimat bahasa Arab dimulai dari arah sebelah kanan ke kiri. Harus dibaca dengan makhraj yang benar dan tajwid yang betul. Oke anak-anak, marilah kita semua mencermati dan mendengarkan ayat-ayat dari surat Al-Kafirun. Oke, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun berikut ini. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku sekalian, selain tanda baca yang kita sebutkan tadi, ada juga tanda-tanda baca yang terdapat dalam surah Al-Kafirun yang disebut dengan tajwid, yaitu pada ayat yang pertama ada yang terdapat kuliah itu ada mad. Dalam kata itu ada terdapat mad, yaitu mad abi dan hamzah berpisah yang disebut dengan mad jaid munfasil. Panjangnya bisa 2 harkat sampai dengan 5 harkat. Al di situ adalah alif lam qamariyah, yaitu nampak dalam bacaan dan juga nampak dalam tulisan. Kaf di situ panjangnya 2 harkat. Firun panjangnya juga 2 harkat sampai dengan 6 harkat, karena di situ adalah yang disebut dengan mad aridil disukun. La itu juga mad jaid munfasil, yaitu panjangnya 2 sampai 5 harkat. Kemudian ma yaitu panjangnya 2 harkat. Tak budun itu panjangnya bisa mulai dari 2 harkat sampai dengan 6 harkat. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala la juga panjangnya seperti yang tadi, karena ini adalah mad jaid munfasil. Antum di situ adalah ada terdapat bacaan huruf nun mati bertemu dengan ta. Terdapat hukum bacaan ikhfa yang dibaca harus samar-samar. A panjangnya 2 harkat atau 1 ketukan. Bidun di situ 2 harkat atau disebut dengan mad tabi. Ma panjangnya 2 sampai 5 harkat, di situ juga disebut dengan mad jaid munfasil. A'bud. Kata a'bud ada huruf yang terakhir daripada kata a'bud adalah huruf qalqalah, yaitu dal adalah salah satu daripada huruf qalqalah. Anak-anak, a'budu di sini harus bacanya memantul.
Mengapa harus dibaca memantul? Karena ini adalah qalqalah kubra, yaitu qalqalah yang berat. Wala juga panjangnya 2 sampai 5 harokat. Bidumma. O panjangnya 2 harokat. Bidumma. Di situ ada dhammatain bertemu dengan mim. Hukumnya idgham biguna, maka dibaca dengan dengun. Wala antum abiduna ma'bud. Wala itu juga panjangnya 2 sampai 5 harokat. Antum sama seperti yang tadi, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ta yang disebut dengan bacaan ikhfa. A panjangnya 2 harokat. Bidun 2 harokat. Mat tobi disebut dengan mat tobi. Ma'bud. Ma sama juga seperti yang tadi, yaitu panjangnya 2 sampai 5 harokat. A'bud. Perhatikan anak-anak, ada a'bud, yaitu huruf dal yang harus dibaca dengan memantul. Karena di sini adalah dal, di sini adalah bacaan daripada qalqalah kubra. Lakum dinukum. Di harus dibaca panjang sedikit atau 2 harokat. Di adalah mat tobi. Dinukum waliyadin. Oke anak-anak, kita harus membaca surat atau membaca Al-Quran, surah Al-Kafirun. Harus kita memperhatikan tata cara membacanya seperti ibu bacakan tadi. Yang ibu harapkan agar supaya kalian harus membedakan mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek. Dan yang berikutnya, makhrajil huruf. Perhatikan tempat keluarnya huruf-huruf agar supaya kita baca sesuai dengan bacaan ilmu tajwid dan makhrajil huruf yang betul. Anak-anak, selain daripada kita membaca surah Al-Kafirun, ibu juga akan menjelaskan sedikit isi kandungan dari surah Al-Kafirun, yaitu kita sebagai seorang muslim, kita harus saling menghargai agama dan keyakinan orang lain. Ini adalah kandungan dari surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun mengajarkan kita agar saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain, terutama dalam masalah ibadah. Yang berikut, Islam mengharuskan kita sebagai pemeluknya harus memilih sikap tasamu. Anak-anak, apa sih tasamu itu? Tasamu adalah sikap menghargai keyakinan orang lain dan tidak mengganggunya. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita simpulkan atau merangkum pelajaran yang kita pelajari tadi. Yang pertama adalah toleransi. Yang kita tanamkan daripada pemahaman dari surat Al-Kafirun adalah toleransi. Saling menghargai satu sama yang lain. Yang kedua, kita membaca Al-Quran, harus kita memahami tanda-tanda baca dalam Al-Quran agar supaya kita membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang ketiga, kita harus selalu rajin membaca Al-Quran. Kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu harapkan dari kita semua agar supaya surat Al-Kafirun tadi kita selalu membacanya setiap hari. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya tentang surah Al-Kafirun? Tidak ada? Oke. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menguji hafalan dari adik-adik
satu persatu di depan kelas. Oleh karena itu, ibu tugaskan di rumah dengan menghafal surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Oke anak-anakku sekalian, sebelum ibu akhiri, ibu ingatkan lagi sekarang musim pandemi COVID-19, ibu sarankan tidak boleh